Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu kembali di seri belajar hukum. Yang kali ini saya akan membahas mengenai pengantar hukum tata negara. Ini adalah salah satu materi mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Hukum di, saya kira, di seluruh Indonesia. Ada yang menyebut bahwa hukum tata negara itu sebagai hukum konstitusi, karena hakikatnya yang dipelajari dalam hukum tata negara adalah konstitusi. Dan kalau kita melihat definisi dari terma konstitusi, kita tidak terbatas pada pengertian konstitusi sebagai hukum tertulis atau sebagai hukum dasar yang tertulis. Dalam hal ini adalah undang-undang dasar. Tetapi konstitusi dalam makna yang lebih luas, yaitu hukum dasar yang bisa dia dalam bentuk tertulis, yang juga dalam bentuk yang tidak tertulis. Apa pengertian hukum tata negara? Saya mengambil dan mengutip pernyataan dari Prof. Chimli Asidiki yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks ketatanegaraan atau kenegaraan. Kalau kita melihat definisi yang lain dari pakar hukum yang lain, saya mengambil pendapat dari Prof. Wiryono Projodikoro. Beliau mengatakan bahwa hukum tata negara adalah ilmu hukum yang membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar subjek orang, subjek hukum orang, atau bukan orang, dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. Nah, dari dua pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang mempelajari tentang persoalan hukum dalam konteks kenegaraan yang berkaitan dengan hubungan antara orang atau bukan orang, dalam hal ini adalah misalnya badan hukum, dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara. Setidaknya ada 4 objek kajian dari hukum tata negara. Kalau kita tadi mengkaitkan dengan pengertian yang sudah saya sampaikan di atas. Yang pertama, hukum tata negara itu mempelajari mengenai bentuk cara penyusunan alat-alat perlengkapan negara atau yang disebut juga dengan organ negara. Bentuknya seperti apa, cara penyusunannya seperti apa. Termasuk pula di dalam objek kajian hukum tata negara ini, kaitannya dengan penyusunan perlengkapan negara itu adalah bagaimana organisasi atau bentuk organisasi negara yang dipilih. Yang kedua, objek kajian dari hukum tata negara itu adalah mempelajari mengenai wewenang, fungsi, tugas, kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing alat perlengkapan negara tadi. Tadi yang pertama mempelajari bagaimana cara menyusunnya, alat perlengkapan negara apa saja yang diinginkan, kemudian bagaimana cara menyusunnya. Baru kemudian mempelajari mengenai apa saja kewenangan dari masing-masing alat kelengkapan negara, apa saja kewajiban, fungsi, serta tanggung jawab dari masing-masing alat kelengkapan negara tadi itu. Yang ketiga, objek kajian dari hukum tata negara itu adalah hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Nah, tadi kita sudah menyebutkan ada alat-alat perlengkapan negara yang dipelajari dalam hukum tata negara. Kita juga saya sudah menyebutkan juga bagaimana wewenang, fungsi, tugas, kewajiban dan serta tanggung jawab dari masing-masing alat perlengkapan negara itu. Nah, tentu saja karena organ negara atau alat perlengkapan negara ini jumlahnya tidak tunggal, lebih dari satu bahkan cenderungnya banyak, maka tidak jarang terjadi hubungan antar organ atau perlengkapan negara ini. Nah, itu juga bagian yang menjadi objek kajian dari hukum tata negara. Bagaimana hubungan antar perlengkapan negara yang sifatnya horizontal, misalnya bagaimana hubungan antara presiden dengan DPR, bagaimana hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR,
bagaimana hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya horizontal. Itu di level pemerintah pusat. Kalau di level pemerintahan daerah, bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan DPRD misalnya. Sedangkan contoh misalnya untuk membaca atau melihat bagaimana hubungan antar alat perlengkapan negara yang sifatnya vertikal itu, misalnya dalam konteks Indonesia yang menganut sebagai negara kesatuan dengan menerapkan asas otonomi, kita bisa lihat bagaimana hubungan antara pemerintah pusat sebagai level tertinggi dari pemerintahan dengan pemerintahan di daerah. Pemerintahan di daerah pun ada dua. Ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota. Bagaimana hubungan jenjang pemerintahan tadi itu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Itu yang akan dipelajari dalam hukum tata negara. Yang keempat, yang kita pelajari atau yang menjadi bagian dari objek kajian hukum tata negara itu adalah hubungan antara warga negara dengan negara. Kaitannya dengan mempelajari soal hak asasi manusia. Dan kita tahu bahwa salah satu materi muatan penting di dalam konstitusi adalah jaminan hak asasi manusia. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa hukum tata negara itu juga ada disebut juga sebagai hukum konstitusi. Maka di dalam hukum tata negara juga kita mempelajari tentang hak asasi manusia. Hubungan antara warga negara dengan penyelenggara negara. Antara warga negara dengan negara itu seperti apa? Jaminan konstitusionalnya seperti apa? Jadi hukum tata negara itu bisa kita maknai dua hal. Hukum tata negara sebagai ilmu dan hukum tata negara sebagai hukum positif. Nah dari situ maka lingkup kajian hukum tata negara akan membahas mengenai tiga hal. Yang pertama adalah hukum tata negara yang sifatnya umum. Nah ini berisi asas-asas hukum yang bersifat universal. Asas-asas hukum yang dipraktekkan oleh negara-negara di dunia ya, secara umum. Yang kedua, hukum tata negara yang berisi asas-asas yang berkembang dalam teori dan praktik di suatu negara tertentu. Jadi ini mempelajari soal misalnya suatu negara tertentu bagaimana menerapkan asas keadilan, menerapkan jaminan perlindungan hak asasi manusia, menerapkan bagaimana asas formil dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya. Nah ini di satu negara tertentu lebih spesifik. Nah lebih spesifik lagi di kajian hukum tata negara di Indonesia itu membahas mengenai HTN positif atau hukum tata negara positif yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka dari situ yang dipelajari adalah mengenai hukum positif di bidang ketatanegaraan di Indonesia. Jadi kita mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita mempelajari tentang produk peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum dari hukum tata negara. Nanti materi mengenai sumber hukum tata negara akan saya sampaikan di seri belajar hukum berikutnya. Antara hukum tata negara dengan ilmu negara itu punya titik singgung. Dan memang ada hubungan, namun demikian ada perbedaannya. Kalau ilmu negara itu memberikan dasar-dasar teoritik untuk hukum tata negara yang positif, maka hukum tata negara itu merupakan penerapannya ya, dalam kenyataan konkret. Jadi bahan-bahan yang dipelajari dalam ilmu negara tadi itu seperti apa teorinya, kemudian kenyataannya di dalam praktek bernegara itu seperti apa. Itu dipelajari prakteknya di dalam suatu negara itu dipelajari oleh hukum tata negara. Sementara teoritiknya, dasar-dasar hukum tata negaranya ya kaitannya dengan teori tadi itu kita pelajarinya di ilmu negara. Nah dari situ maka kita bisa katakan bahwa ilmu negara itu pure science, jadi murni teori, tidak masuk ke wilayah praktek. Sementara hukum tata negara sudah masuk ke wilayah praktek atau biasa kita kenal dengan applied science. Ini adalah hubungan
atau boleh dikatakan perbedaan lah antara hukum tata negara dengan ilmu negara. Ada juga pertanyaan, karena hukum tata negara tadi kan mempelajari tentang organ negara, mempelajari tentang fungsi kewenangan organ negara, alat perlengkapan negara. Kalau begitu, tentu ada hubungannya dia dengan ilmu politik. Ya, karena ilmu politik itu kan mempelajari tentang negara juga, mempelajari tentang kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita cek antara hukum tata negara dengan ilmu politik itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling berhubungan. Orang yang mempelajari hukum tata negara tidak jarang dia akan sedikit nyenggol ya, dengan ilmu politik. Begitu sebaliknya, orang yang mempelajari ilmu politik kadang-kadang nyenggol juga hukum tata negara. Nah, ini sesuatu yang menurut saya adalah wajar, karena memang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, hanya saja perbedaannya adalah kalau kita mempelajari hukum tata negara, itu berarti kita sedang membahas peraturan-peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum apa? Peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan negara. Dan wujudnya bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Nah, itu yang kita pelajari dalam hukum tata negara. Bedanya dengan ilmu politik apa? Kalau ilmu politik itu mengkaji persoalan kekuasaan ya, ditinjau dari aspek perilaku kekuasaan itu. Bagaimana kekuasaan itu dijalankan? Ya, bagaimana kekuasaan itu dipraktekkan? Itu dipelajari dalam ilmu politik. Maka Baren pernah mengatakan bahwa kalau kita belajar hukum tata negara itu mengibaratkan seperti kita sedang mempelajari kerangka manusia. Jadi kerangka manusia itu kita pelajari. Sedangkan ilmu politik itu sebagai daging. Ya. Kerangka manusia itu hukum tata negara, ilmu politik itu sebagai daging. Ada yang menyebut hukum tata negara itu sebagai hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam, ya, tidak bergerak, mempelajari struktur alat perlengkapan negara, fungsinya seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana, kewajibannya apa saja, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum administrasi negara itu mempelajari negara dalam kondisi bergerak, dalam kondisi dia bagaimana melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban negara dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi prinsip hukum pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban negara itu seperti apa dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara, itu adalah objek kajian hukum administrasi negara. Ini beda kan? Kalau hukum tata negara itu hanya mempelajari kewenangannya apa nih? Misalnya DPR, kewenangannya apa? Presiden, kewenangannya apa? Tanggung jawabnya bagaimana? Kewajibannya apa? Dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Presiden, lembaga eksekutif misalnya, fungsi utamanya. Itu dalam hukum tata negara. Sementara dalam hukum administrasi negara yang kita pelajari misalnya bagaimana ketika presiden sudah melaksanakan tindakan administrasi, mengangkat dan memberhentikan menteri melalui penerbitan surat keputusan presiden misalnya, itu sudah masuk wilayah hukum administrasi. Tapi ketika bicara tentang apakah presiden punya kewenangan untuk mengangkat menteri, itu hukum tata negara. Itu dalam konteks nasional. Dalam konteks lokal misalnya, kepala daerah. Apa kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan? Salah satunya adalah mengangkat perangkat daerah. Nah, itu yang dipelajari dalam hukum tata negara. Nah, ketika sudah dipraktekkan, proses pengangkatan dan pemberhentian itu melalui keputusan kepala daerah, apakah itu keputusan gubernur, ataukah keputusan bupati, ataukah keputusan wali kota, maka penerbitan keputusan tadi itu masuk dalam kerangka objek kajian hukum administrasi negara. Jadi bedanya di situ. HTN mempelajari negara dalam keadaan diam,
keutarahan mempelajari negara dalam keadaan yang berbenah. Teman-teman semuanya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam seri belajar hukum kali ini yang membahas mengenai pengantar hukum tata negara. Jangan lupa untuk selalu mengikuti seri belajar hukum di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.